Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pagi ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kita bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, jadi kita memuji Allah yang telah membangkitkan kembali dari kematian. Ya, kita mati sementara, tidur itu kematian sementara. Ya, dimatikan sementara. Nah, seperti itu. Kemudian Allah bangunkan lagi. Ini adalah satu yang kemudian kalau kita tafakuri, ya itulah kemudian kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Ya. Ada orang yang tidur, kemudian tidur selamanya, ya, tidak bangun lagi, alias meninggal dunia. Ada yang seperti itu kan? Nah, ada kasus seperti itu. Nah, makanya ketika akan tidur, kita disunahkan membaca Bismika Allahumma amut wa ahya. Ya, boleh dibaliknya. Jadi karena kita akan mati kan sementara tadi. Jadi kalimatnya dalam hadis itu Bismika Allahumma amut ahya wa amut wa ahya. Ya. Dengan nama Engkau ya Allah aku dimatikan kemudian nanti dihidupkan. Makanya ketika bangun ahya dulu, ya kan? Alhamdulillahillazi ahya ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi begitu ya. Nah, makanya kalau kita berdoa sebelum tidur seperti tadi, kemudian tidak dibangunkan lagi, nah insya Allah itu kematian yang ibadah yang luar biasa ya. Karena kita sudah berdoa, tidur kita itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bangun memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengulas terkait dengan masjid ya. Ini dalam rangka memberikan satu support kepada pengurus baru DKM Al-Islam, di mana Pak Haji Deden sudah berhenti dalam arti dari sisi keorganisasian sebagai ketua DKM dan sekarang digantikan oleh Bapak Denny Maulana Yusuf Adi Kancana SH yang tadi jadi imam subuh. Wakil ketuanya adalah Pak Dr. Alan Maulana. Jadi ketua dan wakil sama-sama Maulana. Denny Maulana, wakilnya Alan Maulana. Nah, sekretarisnya adalah Bapak Oid. Ada Pak Oid. Wakilnya Bapak Kustoyo. Oh, ada dia. Bendahara Pak Deno.
ya Pak Deno ya, yang imamnya hari Senin jadwalnya. Siap ya. Wakilnya Pak Anggi, ada Pak Anggi ya, wakil bendahara ya. Reng-rengannya nanti di SK-kan oleh DKM komplitnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, penting bagi kita semua sebagai jamaah masjid, wabil khusus kepada yang diamanahi untuk mengurus masjid, maka kita akan beranjak dari Quran surat At-Taubah 108 ya. Di mana di dalam At-Taubah 108 itu adalah hakikat apa ya tujuan dari adanya masjid ya. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sabdanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqum fihi abada, la masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin ya. Arti dari ayat ini adalah, dan janganlah engkau sholat di dalam masjid itu untuk selama-lamanya. Nanti ada kisah riwayat asbabun nuzulnya. Jadi ini ayat melarang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau sholat di masjid itu untuk selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa ya, yang kemudian di dalam keterangan disebut sebagai Masjid Quba ya, di Madinah, sejak hari pertama didirikan adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya ya. Di dalam masjid itu yang dibangun pertama itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri, yang mensucikan diri. Jadi ada 3 poin ya yang perlu dicatat ketika kita menjadikan masjid ya sebagai ibadah kita. Yang pertama ini ayatnya nanti di akhir ya dijelaskannya. Tetapi pertama, bahwa masjid itu adalah pusat untuk menciptakan, membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang yang datang ke masjid atau orang yang mengelola masjid tujuannya sama, yaitu untuk membangun ya dirinya itu menjadi takwa. Sumber sebagai orang-orang yang takwa itu harus dari masjid ya. Takwa sudah sering kita jelaskan ya, pada dasarnya takwa itu adalah ketaatan ya, ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tentu termasuk di dalamnya ketika taat kepada perintah Allah, termasuk taat tidak melakukan larangan kepada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi hakikat daripada takwa. Nah, jadi masjid harus ke sana ya. Jadi apapun program yang diciptakan dari masjid
termasuk tujuan kita sholat ke masjid, ibadah ke masjid, itu adalah memperkuat nilai dan fungsi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak ada peningkatan ketakwaan, berarti masjid itu jalan di tempat, bahkan mungkin tidak menjalankan misi utamanya, yaitu membangun ketakwaan. Sholat anger gitu ya, tidak ada peningkatan. Misalnya bagaimana tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, hanya melihat gerakan orang lain, hanya melihat misalnya tradisi dari dulu juga begitu, gitu ya. Nah, itu berarti kita belum meningkatkan ya ketakwaan, dan ini menjadi penting bagi pengurus memberikan layanan, memberikan wawasan, memberikan taklim kepada jamaah, sehingga peningkatan ketakwaan itu terlihat, gitu ya. Dari melaksanakan sholat-sholat sunat yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang belum ketika diberikan taklimnya menjadi dia melaksanakan, dan seterusnya. Ya, itu contoh, salah satu contoh saja, misalnya dalam persoalan melaksanakan sholat. Nah, jadi takwa orientasinya ke sana. Selalu ada proses yang progresifnya ada, progresnya ada, peningkatan ketakwaan. Ya, peningkatan ketakwaan, ketaatan, ketundukan kepada Allah itu terlihat. Dan tentu bukan hanya ketika ada di masjid, karena tadi masjid itu adalah pusat untuk menciptakan ketakwaan. Ya, maka pada dasarnya setelah keluar dari masjid, ya, nur daripada ketakwaan itu dibawa ke tengah-tengah kehidupan kita di luar masjid, mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di masyarakat, di lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, sumber cahaya ketakwaan itu dari masjid terbawa keluar. Ya, itu masuk dari ke masjid lagi, dicas lagi ketakwaan itu. Ya, seperti kita punya HP lah, dipakai habis cas lagi. Nah, ngecasnya ya dari nilai ketaatan kita kepada Allah itu di masjid terutama. Ya. Nah, jadi karena itu tidak, kalau pemikiran seperti ini dipahami, tidak ada masjid yang tidak sibuk dengan berbagai kegiatan dan program untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tiada hari tanpa aktivitas yang mendorong jamaah ataupun kaum muslimin meningkat ketakwaannya ketika keluar dari masjid, ketika ada di dalam masjid. Nah, seperti itu. Ya. Sesungguhnya kehabisan kita itu, waktu yang 1 minggu itu mungkin habis atau bahkan kurang ya untuk menjalankan berbagai kegiatan, aktivitas dan program untuk membangun peningkatan ketakwaan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi la masjidu ussisa ala taqwa. Sesungguhnya ya, masjid itu dibangun fondasinya atas dasar ketakwaan. Ya, jadi kalau ada masjid sebaliknya daripada itu, nah itulah yang kemudian nanti dijelaskan la takum fihi abada. Ya. Jangan sholat di tempat masjid anu teu jelas ya. Bahkan menimbulkan doror kemadaratan, menciptakan perpecahan masjid itu ya. Nah, itu dilarang Rasulullah sholat di situ. Ya. Yang pertama jadi takwa. Yang kedua, masjid itu harus menciptakan, turunannya adalah bagaimana masuk ke dalam masjid itu ya. Di sini disebutkan fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu.
Ya, ada orang-orang yang di dalam masjid itu ingin mensucikan, membersihkan dirinya. Ya, mensucikan dirinya itu di sini ditafsirkan lahir batin. Lebet ka masjid teh hoyong tenang, ibadah tenang, nyaman, ya, gitu. Karena mungkin dia dari luar banyak persoalan, di bumi seueur persoalan, di kantor seueur persoalan, ka masjid teh hoyong ces gitunya, aduh nikmat, ibadah nikmat, gitu kan. Dia ingin membersihkan dirinya dari berbagai persoalan. Mungkin tadi dia banyak salah, dia datang ke masjid, istighfar kepada Allah banyak-banyak, zikir kepada Allah banyak-banyak, gitu kan. Nah, itu mensucikan jiwa. Ada mensucikan, jadi di sini adalah mensucikan lahir dan batin. Tentu datang ke masjid adalah bersih lahirnya, ya, acukna bersih, sarungna bersih, sadayana bersih, ya. Ulah sabulan sarung eta kene tadi oprek-oprek. Ya. Nah, jadi lah bersih ke masjid karena itu diperintahkan dalam Al-Qur'an, ya. Datang ke masjid memakai wangi-wangian dan lain sebagainya, ya. Nah, karena itu pengelola masjid harus menciptakan amun di luar tara biasa sesengitan atau abus-abus ka masjid jadi sareungit. Gitu ya. Nah, gimana caranya masjid menjadi harum, ya? Ini dari sisi lahiriahnya. Karena biasanya dari sisi lahiriah ini akan berdampak kepada batin. Aduh, seger cenah masjid, nikmat, karpetna seungit, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan Masjidil Haram itu kalau sebelum azan berkumandang itu petugas itu sudah, ya, menyemprotkan wangi-wangian, terutama di areal Ka'bah, ya, itu sudah diberikan wangi-wangian, waduh, yang luar biasa, ya. Jadi memang seperti itu, memberikan pelayanan yang optimal untuk jamaah sehingga tadi dia ingin membersihkan lahir batin. Geus mah di luar rumah, ya, dia ingin zikir, masjid kotor, ya, wah sareukseut, nggak betah, arek sujud ge bersin, da kebul teh. Nah, ini bagian dari pengelolaan masjid. Pengurus harus peka dengan tempat ibadah, ya. Kemudian tentu dengan karena bersih lahir dari wudhu dulu juga sudah tampak nikmat, datang ke kamar mandi teh betah semat ka telat sholat misalnya, aduh raos nggak di masjid jamana, ya, akhirnya komat weh, oh bertek saking nyamannya di toilet karena betah. Jadi bagaimana menciptakan kebetahan di masjid tadi, karena untuk meningkatkan ketakwaan didukung dengan sarana prasarananya, ya. Itu insya Allah jamaah, ya, siapapun kaum muslimin yang masuk ke dalam masjid itu tentu jangan pernah berbicara ya pemasukannya di mana, yang sesengitan, kita melayani saja, nanti Allah yang akan memberikan balasan, ya. Nah, jadi itu, ya, jadi ciptakan orang datang sini ingin bersih lahir dan batinnya, bersih dari sifat-sifat kesyirikan, ya, karena dia ingin mengagungkan Allah, ya, ingin mentauhidkan Allah. Jadi orang yang masuk masjid itu betul-betul ketauhidannya itu terjaga, ya, jangan sebaliknya, ya, pemikiran-pemikiran yang syirik dan lain sebagainya masuk ke dalam masjid. Justru masjid nanti harus menciptakan, membersihkan itu semua, keluar dia betul-betul sebagai orang yang zohirnya maupun batinnya bersih, ya. Nah, itu kedua, ya. Jadi fungsi dari masjid yang kedua itu dalam rangka mensucikan lahir batinnya. Yang ketiga, nah itu yang dibahas di dalam 108 At-Taubah awal surat, la takum fihi abada, ya.
Rasulullah dilarang sholat ya di suatu masjid yang kemudian di dalam sejarah itu disebut sebagai masjid Diror. Ya. Nah, nanti akan kita lihat fungsi masjid itu adalah sebagai fungsi pemersatu umat di sini ya, pemersatu kaum muslimin, mengikat ukhuwah di dalam bingkai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ayat ini asbabun nuzulnya la takum fihi abada itu yaitu ketika ada di antara kaum Ansor di Madinah, kaum munafikin Ansor ya. Orang-orang munafik yang dia masih bimbang apakah mau percaya kepada yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau tidak, bimbang ya, karena kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata berpengaruh kepada apa, ketokohan dia, bahwa dielu-elukan, tiba-tiba datang Rasulullah, mulai surut pengaruhnya ya, dia itu orang-orang munafik itu, sehingga ada kecemburuan ya. Akhirnya rencana pemikiran orang-orang munafik ingin membangun masjid menandingi masjid yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu yang tadi Masjid Quba ya, min awalin yaumin ahaku antakuma fihi, masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah, menyedot banyak jamaah ke situ, menjadikan tokoh-tokoh munafik itu merasa terambil pengaruhnya ya. Wah, kabeh ka Muhammad, urang kumaha, nah gitu kan, tersedot gitu. Akhirnya mereka merencanakan itu, terdengar oleh Abu Amir namanya, Abu Amir Ar-Rohib. Abu Amir Ar-Rohib ini adalah seorang Nasrani ya, yang sekutunya adalah kepada Romawi saat itu. Dia mendengar rencana orang-orang munafik, kemudian dia dekati, kemudian dia katakan, saya support, saya dukung dananya ya, saya dukung dananya. Nah, akhirnya Pak Ibu, dibangunlah masjid tandingan tadi ya, sudah jadi masjid. Kemudian mereka datang, si orang-orang munafik itu, kepada Nabi Muhammad, meminta untuk sholat di dalamnya, sekaligus meresmikan, bahasa orang memberi gitunya, peresmian masjid. Ya Rasulullah, cenah di haturanan linggih di masjid, mengensakan tenan ngaresmikeun, gitulah bahasa orang ya. Nah, ketika ada permintaan seperti itu, turunlah ayat itu, la takum fihi abada. Jadi Rasulullah belum sempat sholat, tidak mau, akhirnya dengan ayat ini nggak jadi. Kenapa? Karena ternyata masjid ini memang difungsikan untuk apa? Menghambat dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya, mereka bersekutu. Jadi koalisi itu sudah ada, orang munafik, ya, dengan orang kafir, yaitu dari kalangan Khazraj di Madinah, Yahudi dan Nasrani dari kelompok Najran, ya, bersekutu dengan munafikin. Dan apalagi ketika perang Khandaq, mereka bersekutu dengan musyrikin Mekah. Jadi 3 koalisi, musyrikin, kafirin, munafikin, ya, berhadapan dengan Rasulullah, muslimin. Dugi ka ayeuna ge kitu sami polana. Ya, muslimin itu sekarang itu menghadapi 3 koalisi. Ya, musyrikin, kafirin, kafirin itu diantara Yahudi dan Nasrani, ya. Musyrikin itu para penyembah berhala, gitu kan. Kemudian adalah munafikin, ya, itu adalah duri di dalam tubuh kaum muslimin sendiri, ya. Nah, ini yang luar biasa membahayakan sebagai pengkhianat itu disebut dalam kisah ini adalah munafikin.
ya. Nah, jadi berkoalisi gimana caranya menghambat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menciptakan perpecahan di antara kaum muslimin seperti itu. Nah, karena itu masjid itu harus menjadi pemersatu umat. Ya. Nah, teknisnya ya alhamdulillah kita lewat taklim sedikit demi sedikit, terus ya ada upaya-upaya mempersamakan pandangan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Setidaknya itu sudah menjadi moto kita, bahwa dalam prosesnya nanti ada, oh ini ada hadis yang lebih kuat, itu proses taklim dan metode. Mungkin saat ini kita belum menerima, tidak apa-apa ya, silahkan terus berjalan lewat taklim ini ya, tidak apa gitu. Saya mau baru sampai sini, jangan dihujat gitu ya, karena tadi esensinya adalah membangun keutuhan umat, persatuan umat. Mungkin saja ada yang berbeda, selama tidak menimbulkan persoalan prinsip. Nah itu ya, prinsip ya, itu jangan kemudian menjadi pusat perbedaan yang kemudian dikembangkan sehingga terjadi perselisihan, pertentangan, beda paham dan lain sebagainya ya. Nah itu sudah ada kasus di Melong, sa-RW nyian 7 masjid gitu kan, karena perbedaan ibadah, karena perbedaan organisasi, akhirnya seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi ini yang harus kita bangun. Makanya kita dari masjid ya mengikat minimal kegiatan taklim 5 masjid ya, 5 masjid Pak ya. Jadi diharapkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga, selama ini ibu-ibu yang lebih dominan, nah mungkin bapak-bapak kita silaturahmi ya. Alhamdulillah untuk bulan ini ya, nanti kebagian di Al-Islam. Mungkin pelaksanaannya tanggal 2 Agustus ya, kebagian di Al-Islam, dengan insya Allah penceramahnya adalah Ustadz Rahmat Baikuni, yang banyak nanti Bapak lihat di YouTube ya, Rahmat Baikuni. Itu selalu berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman ya. Nanti mungkin kita lihat tanda-tanda akhir zaman ini apakah memang sekarang sudah termasuk, karena sesungguhnya sudah termasuk. Karena apa? Rasulullah itu diutus sebagai nabi akhir zaman. Jadi 1500, 1400 sekian itu sudah disebut akhir zaman gitu ya. Nah jadi ini nanti tanggal 2 Agustus insya Allah kebagian di kita. Nanti selanjutnya di As-Sakinah ya kita ngabring, ada kesempatan waktu luang dan lain sebagainya ya. Tadi bingkai ukhuwah, saling silaturahmi kita ciptakan, dan tentu DKM menjadi motornya. Ayo ngabring, ngajak, ajakan penting ya. Seperti pengajian seperti ini Pak Ketua ya. Walaupun Pak Ketua sudah menempelkan 1 bulanan hari jalmi mah ulah sabulan aya nage sok hilang ya, sok hilang. Jadi alangkah baiknya diingatkan setiap akan pelaksanaan, oh nanti Jumat si A malamnya di share di grup atau sehari sebelumnya di share di grup untuk mengingatkan, karena kadang kita lupa gitu ya, bahwa hari ini ada taklim dan seterusnya. Setiap aktivitas kita itu diinformasikan dengan baik ya, termasuk saya kira hari Jumat ya. Jumat itu kadang kita perlu mengingatkan orang-orang yang santai, betul kan? Di rumah masih kena gegero, ujuk-ujuk adan weh. Kan enak gitunya orang memang modelnya kita ujuk-ujuk adan ya. Itu. Allah cenah. Wis adan deui. Wow, bertek. Akhirnya pas datang ke dia pas nuju ngadoa. Tidak mengikuti khutbah dia. Nah, jadi saya kira sebagai sebuah strategi tidak ada masalah mengumumkan sebelum khotib apa? Nah, ini yang salah itu. Khotib naik mimbar salah. Kabayang kumaha naikna. Ya.
Ya, sebelum khotib ya khutbah gitu ya. Lah naik mimbar. Ada lagi yang mengatakan sebelum khotib naik ke atas mimbar, aya sok ngumumkeun gitu. Sebelum khotib naik ke atas mimbar, nah, lebih deui eta teh pangluhurna naik ka luhur. Nah, jadi diumumkanlah, diingatkan jadwal Jumat kita seperti apa, minimal seperti itu jadwal Jumat gitu ya. Kemudian mungkin kalau mau mengumumkan sedikit keuangan atau khotibnya siapa gitu kan. Bahkan mendoakan jamaah kita yang sakit gitu ya. Itu menurut saya tidak ada masalah ya. Sebelum pelaksanaan itu dikondisikan ya, bahkan announcer itu yang mengumumkan mentertibkan saf. Kadang-kadang kan saraosna datang ya, padahal jak-jak belejak di juru gitu, yang nyarande gitu kan. Sementara di depan masih corengcang. Nah, saya kira penertiban seperti ini penting ya oleh pengurus ya. Adanya pengurus itu untuk itu gitu kan. Termasuk kan kadang kita lupa tata tertib Jumatnya nu kumaha. Kenapa tidak di-share di grup DWA grup tata tertib Jumat, sebelum Jumat itu diingatkan juga boleh kan. Nih, datang lebih awal, malaikat moal nyatet lamun geus adan gitu kan. Hadisnya apa? Nah, itu kan untuk wawasan walaupun tidak disampaikan di dalam taklim seperti ini ya, sebagai bacaan bagi kita, wawasan berikan kepada jamaah sehingga dia bisa membaca, oh iya berarti kita memang datang harus sebelum azan sudah datang ya, gitu seperti itu. Nah, jadi contoh itu sebagai bagian dari layanan, tidak ada lain tadi ya, ciptakan suasana jamaah datang khidmat ya ke masjid, betah di masjid ya, dan seterusnya. Nah, itu hadirin sekalian 3 poin ya. At-Taubah 108 ya, masjid harus menjadi pemersatu ya, sedemikian rupa menghindari pertentangan, walaupun mungkin ada kalau dulu kan pertentangannya jelas, munafik ya, kafirin ya, musyrikin. Rasulullah berhadapan dengan itu. Nah, sekarang kita mungkin teu aya musyrikin, teu aya kafirin. Nah, tapi tadi perbedaan pandangan, paham ya, mungkin saja. Itu yang harus dijaga. Jangan kita toleransi itu tidak hanya untuk orang lain, tetapi toleransi itu di dalam tubuh umat Islam sendiri. Ya, toleransi itu, tasamuh itu termasuk di dalam tubuh kaum muslimin itu sendiri. Ya, harus juga dijaga. Tapi juga jangan merasa ada orang mau mesti ditunak gitu. Nah, kita harus terus dengan taklim tingkatkan ya. Dan jangan gengsi. Ya. Ulah gengsi. Canda urang mah dikolotna geus kitu baheulana. Imam Asy-Syafi'i, kita tahu Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i kan luar biasa. 14 tahun umur sudah memberi fatwa. Wah, hari orang mau baru keneh main layangan, merenya lulumpatan. Imam Syafi'i itu 14 tahun sudah menerima persoalan-persoalan rumit dan beliau sudah bisa memberi fatwa ya terhadap satu kasus. Nah, beliau itu termasuk orang yang sebut saja membuat 2 fatwa. Ada yang sebut qaulul qadim, ada yang sebut qaulul jadid. Sebagai seorang ulama besar tidak malu merubah pandangannya. Dulu A, kemudian setelah mencari ilmu lagi beliau, kemudian dia rubah pendapatnya menjadi B. Nah, tidak malu, tidak gengsi. Orang ulama lain ya, nanaon lain arek ngarobah antos jelas arahna gengsi. Nah, cenah enggak saya kumaha baheula lagi kieu gitu ya. Di zona nyaman ya, tidak ada perubahan dalam diri. Nah, jadi mari kita nanti, makanya ini penting nanti mengkaji sosok-sosok para ulama besar ya. Semuanya mereka intinya akhlak. Ujung-ujungnya akhlak. Sehebat-hebat apapun
jago debat dengan dalil-dalil dan lain sebagainya, Pak. Tapi kalau akhlaknya ya ditiadakan, yang terjadi pertentangan. Karena hayang pa bener-bener ari logika mah akal. Hayang pa bener-bener. Akhlak tidak ada. Nah, jadi ini penting nanti mengasah dengan akhlak. Tetap ujung-ujungnya semua imam yang 4 itu mengatakan, ya, hampir rata-rata sama pendapatnya. Kalau sekiranya ada pendapatku bersesuaian dengan Quran dan Sunnah, ikuti. Ya, tapi kalau tidak bersesuaian, tinggalkan. Tuh. Jadi semua hampir sama, rata-rata pendapat para imam itu seperti itu. Tidak menyuruh fanatik kepada dirinya. Ya, sok pakai pendapat kami, ulah nusi itu. Nah, untuk itu. Ya, jadi bahasanya gitu. Kalau dia benar, ikuti sesuai sunnah Rasul. Kalau aku yang salah, tinggalkan. Nah, itu. Nah, jadi ini akhlak, ya. Nah, jadi itu untuk menghindari tadi. Jadi kita tetap masih punya berbagai cara ya untuk memelihara persatuan itu, antara lain mengedepankan akhlakul karimah. Yang terakhir, yang kedua, ya, persyaratan sebagai orang yang selalu berjamaah, apalagi mengelola masjid, mau tidak mau mengikuti At-Taubah ayat 18, ya. Di situ jelas atau ayat 18, ya. Allah Subhanahu wa taala itu ayat At-Taubah 18 itu sebelumnya adalah At-Taubah ayat 17, ya. Di situ kenapa turun At-Taubah ayat 18, ya. Dalam ayat 18 itu dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, ini dibatasi, sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu dibatasi oleh Allah syaratnya. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah pertama beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya. Kemudian menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat hidayah. Nah, jadi kenapa ayat ini turun sebagai syarat pemakmur masjid? Karena sebelumnya ayat 17 turun At-Taubah itu menerangkan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islam itu Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Pada saat perang Badar dia ditawan, ya, ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan di hadapan orang-orang muslimin, ya, gitu bahasa Sunda mah, saat di darinya abus Islam, kami ya geus ngurus jamaah Masjidil Haram, memberi minum, ya, segala macam, ya. Abbas bin Abdul Muthalib itu, ya, kalau bahasa sekarang mah wali kota Mekah lah, ya, tukang ngurus khidmat. Apalagi raja itu, raja Arab itu disebutnya Khadimul Haramain, ya, yang menjaga atau yang memberikan pelayanan kepada dua tanah suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, itu raja Arab, gitu. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib itu seperti itu, ya, khadimul Masjidil Haram, ya, sebagai khadim, pelayan Masjidil Haram. Dia bangga didinya macan abus Islam, ya, orang manggus ngurus masjid. Nah, maka turun ayat 17 itu, makana lil musyrikina
ayyamuru masajidallah. Nah ya, tidak patut kata Allah, tidak pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Ya. Nah, makanya tadi ya, fihi rijalun ya yuhibbuna ayyatatoharu. Jadi orang yang ingin mensucikan jiwanya dari kemusyrikan. Kita bersihkan, jangan sampai ada kemusyrikan. Jamaah kaum muslimin ya, hilangkan dengan aktivitas di masjid, baik ibadahnya mahdoh maupun aktivitas lain. Tujuannya membersihkan dari kesyirikan. Karena kata Allah tidak pantas memakmurkan masjid masih ada dalam dirinya syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah apa? Yang ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang syirik yang sangat tersembunyi. Ya, nu teu katinggal mung saukur batin urang nu apa? Naon? Syirik khafi. Kayaning naon seperti apa? Yaitu ria. Nah, ini harus dibersihkan. Sumping datang ke masjid itu lain hayang pupujian ditingalieun batur. Itu harus terus diasah, jangan sampai datang ke masjid itu ada niat kita hayang dipuji ku batur. Pakai sarung alus, capna teh gajah duduk. Ya, sarungkeun, tembongkeun di tukang kan, biasanya orang resepnya nembongkeun cap sarung teh di tukang. Di gedean eta si gajah teh nya. Oh. Walah eta cenah sarung cap gajah duduk mahal. BHS ya. Dan lain sebagainya, gitu kan? Dan niat teh hayang dipuji. Nah, hati-hati. Nah, tadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu syirik khafi menimpa umatku. Nah, kata Rasulullah ya, menimpa umat itu yang sangat ditakuti oleh Rasulullah. Ya. Khauf itu ingin dinilai oleh orang lain ibadah kita. Nyumbang ingin dinilai oleh makhluk. Ya. Itu riya. Ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sama'a yasma'u, mendengar. Jadi ingin diperdengarkan, ya. Ingin diperdengarkan, harusnya diumumkan. Nah, lewat speakernya, nah lewat media sosialnya. Ayeuna kan seueur tuh. Selfie di videokeun, ieu abdi nuju majelis taklim. Gitu kan. Ya, status, share status. Ya, abdi nuju mengikuti Ustadz Aam Amiruddin. Wah, ya, karena ustadznya terkenal, jadi mana teh maksudnya yang terkenal. No ngadompleng ka penceramah anu terkenal di videokeun, ya. Share. Ya, dengan niat tadi ya, sekali lagi karena batin kan nggak tahu. Hanya dirinya yang tahu dan Allah. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Orang lain kan nggak tahu. Karena kita ini menghukumi orang lain itu bizawahir. Hanya zohirnya saja. Nggak boleh kita menghukumi batin seseorang. Si eta mah munafik. Langsung lah orang teh. Ya. Langsung menuduh seperti itu. Tidak. Karena Rasulullah sendiri hanya memberikan tanda-tanda. Tanda wungkul, ciri-ciri munafik teh kieu saur Rasulullah. Ya. Tapi tidak bisa langsung ponis mana munafik. Gitu ya. Tanda-tandanya oleh Rasulullah, Al-Qur'an sendiri kan menyatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan ya, kami beriman kepada Allah dan yaumil akhir, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka itu tidak beriman. Itu kan Allah yang tahu ya. Allah yang tahu. Ya. Hanya mengatakan saja kata-katanya. Nah, kata Rasulullah, ciri orang munafik itu berkata bohong. Ya, berkata bohong. Iza apa itu? Hadasa kazzaba. Apabila dia ngomong berdusta. Nah, itu ya. Gitu. Nah, jadi orang yang sering berdusta, bohong ya. Mana tuh eta tunjukkeun
sertifikat sertifikat lain ijazahnya, sertifikat mana bohong we terus dah. Terus jelas-jelas terus nggak bohong, udah ya masuk dia dicap sebagai munafikin. Nah jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ini latar belakang kenapa innama ya'muru masajidallah man amana billah. Iman dulu kepada Allah ya, karena tidak patut orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Masih resep ya naonnya tadi, termasuk tadi masih resep ngadukung kamusyrikan, masih resep ngadukung kakafiran, masih resep ngadukung kamaksiatan ya, teu pantes eta teh ngamakmurkeun masjid Allah. Nah itu diterjemahkan lagi ya, karena enak kan susah mencari orang yang menyembah patung di antara kaum muslimin, tapi dia mendukung ya kekafiran, mendukung kemusyrikan. Sama kata Rasulullah ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongannya. Nah itu hati-hati. Makanya majelis-majelis itu hati-hati Pak ya Bu. Misalnya kita tidak minum minuman keras, batur itu di naraga dakwah, hayang dakwah teh kena langsung ngariung jeung tukang mabok ya, urang mah henteu mabok teu nginum, tapi aya di majelis eta dilarang oleh Rasulullah ya, karena kita itu akan kena fitnah mau sebaik apapun kita kan aya ustad anu kitu ya, urang kudu ngarangkul kabeh ya, ayeuna datang ke tempat nu mabok diuk didinya ya, dia tidak minum ya. Nah jadi saya kira banyak metode tapi tidak seperti itu ya, ininya ya, jadi caranya gitu. Nah jadi hadirin sekalian, itulah ya nanti jadi bahan untuk meningkatkan pengelolaan masjid, kembalinya kepada Al-Quran ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sirah menjadikan masjid sebagai pusat berbagai kegiatan untuk memberi kemaslahatan kepada umat ya, itu. Jadi mari insya Allah dengan khidmat kita kepada masjid Allah ya, insya Allah Allah tadi menjadi jalan sebagai hidayah yang Allah turunkan kepada kita. Allah menurunkan hidayah diantaranya dengan memakmurkan masjid Allah, termasuk kita yang melaksanakan ibadah jamaah juga ketika betul-betul ya mengharapkan kepada Allah ya, yaitu hidayah. Nah itulah Allah turunkan hidayah ya, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, terutama kepada kita semuanya yang selalu khidmat dan juga berjamaah di masjid. Mari kita jadikan masjid nur kepada aktivitas kita di luar sana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.